Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Freddy Mapur Prakarya. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe tentunya untuk PJJ-nya SMP Negeri 1 Bonorowo. Kali ini pertemuan yang ketiga live. Kita akan membahas tentang manfaat dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Nah, di sini ada kandungan protein, lemak, karbohidrat, kalium, fosfor, besi, vitamin A, S, vitamin B1. Itu komposisinya ada. Kalau daging sapi, komposisi proteinnya ada 3,2%, kambing 3,1%, domba 5,4%, kerbau 4,5%. Untuk lemaknya sendiri, daging sapi 3,9%, lalu untuk kambing 3,5%, domba 6,0%, kerbau 8%. Karbohidrat sapi 4,8%, kambing 4,4%, domba 5,1%, kerbau 4,9%. Untuk kalium itu adanya hanya di daging sapi dan daging kambing. Untuk daging sapi itu 1200%, kalau untuk yang kambing 204. Untuk kalsium per miligram atau per 100 gram itu daging sapi itu ada 120, kambing 100, domba 170, dan kerbau 195. Berarti paling tinggi kalsiumnya adalah kerbau. Fosfor kalau fosfor itu ada di daging sapi dan daging kambing. Lebih besar daging sapi yaitu 694 dan kambing hanya 134. Besi juga sama, adanya hanya di daging sapi dan kambing. Vitamin A dan seng itu hanya ada di kambing. Vitamin B-nya enggak ada semua ya. Lalu manfaat ikan. Rata-rata dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu itu memiliki kandungan protein, yaitu zat yang paling penting bagi tubuh. Fungsi proteinnya itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai zat pembangun. Yang kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Fungsi protein yang ketiga yaitu sintetis antibodi, hormon, dan enzim. Fungsi protein yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, tentunya di sel tubuh ya. Yang kelima, fungsi protein yang kelima yaitu pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Ya, fungsi protein yang ada pada ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Nah, karena protein itu sendiri apa? Yaitu zat yang penting bagi tubuh. Manfaat ikan itu ada 12. Yang pertama, omega 3 untuk perkembangan otak pada janin dan perkembangan fungsi saraf serta penglihatan. Lalu manfaat yang kedua dari ikan, mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Nah, ini mudah dicerna dalam tubuh. Yang ketiga, kaya akan asam amino yang dapat merangsang pertumbuhan sel otak, terutama pada balita bawah 5 tahun, bukan bawah 50 tahun ya, bawah 5 tahun. Yang keempat, vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Manfaat yang kelima, vitamin D untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Lalu manfaat ikan yang keenam, vitamin B6 membantu metabolisme, mencegah anemia dan kerusakan saraf. Manfaat yang ketujuh, vitamin B12
vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah dan melindungi jantung. Manfaat yang ke-8, zat besi mudah diserap oleh tubuh. Manfaat yang ke-9, yodium untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. Manfaat yang ke-10, selenium membantu metabolisme dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Manfaat yang ke-11, seng membantu kerja enzim dan hormon. Manfaat yang ke-12, fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Manfaat udang. Nah, manfaat udang itu ada 14, yaitu kandungan B12 paling tubuh, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tubuh perharinya itu 78%. Manfaat udang yang kedua, kandungan selenium 102%, sangat cukup memenuhi kebutuhan harian tubuh. Manfaat yang ketiga, protein. Jelas ya kalau protein tadi ada untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh. Ini sebesar 52%. Lalu fosfor 50%. Kandungan yodium pada udang dapat memenuhi 31% kebutuhan tubuh. Vitamin B3 ini dapat memenuhi 19% kebutuhan harian tubuh. Lalu ada zinc 17%, kandungan kolin dapat memenuhi 36%, vitamin E 17%, vitamin B6 15%, omega 3 14%. Lalu ada copper 32%, asam patotenis yaitu 12%, dan vitamin A 11%. Itu manfaat udang. Lalu manfaat cumi-cumi itu ada 4. Nanti kalian bisa sambil membuka buku paketnya ya. Lalu yang keempat, manfaat rumput laut. Ini juga ada 3. Lanjut ke manfaat susu. Manfaat susu ada 8. Yang pertama, kalsium. Untuk anak-anak itu untuk pertumbuhan tulang. Kalau untuk orang dewasa itu manfaatnya untuk mencegah osteoporosis atau pengkeroposan tulang. Manfaat susu yang kedua, potasium. Dapat menggerakkan dinding pembuluh ketika tekanan darah tinggi. Lalu yang ketiga, yodium, seng, dan letisin dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. Manfaat yang keempat dari susu yaitu zat besi, mengandung zat besi, tembaga, vitamin A, mempertahankan kulit agar tetap bersinar. Manfaat yang kelima, kandungannya tirosin, mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Nah, kalau kalian biasanya malam hari susah tidur nyenyak, bisa ditambah dengan mengkonsumsi susu. Lalu yang keenam, manfaat yang keenam, kandungan yang ada pada susu yaitu magnesium, membuat jantung dan sistem saraf tahan terhadap kelelahan. Nah, tentunya kalau kalian seharian aktivitasnya berlebih ya bisa ditambah dengan mengkonsumsi susu. Manfaat yang ketujuh, ada kandungan vitamin B2-nya, meningkatkan ketajaman penglihatan. Nah, kalau kalian 1 tahun ini mungkin kalian sering live streaming atau sering menggunakan HP, bisa ditambah dengan mengkonsumsi susu agar ketajaman penglihatan kalian tetap terjaga. Lalu manfaat susu yang ke-8 yaitu menetralisir racun.
Nah, ini juga bisa untuk menetralisir racun ketika kalian terkena racun. Lalu manfaat daging. Ini ada 6. Kaya akan vitamin B dan mineral. Ini untuk membantu kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Kandungan 9 asam amino esensial berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Karena sering dipakai, makanya aus, rusak. Lalu manfaat daging yang ketiga, zat besi. Mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Nah, ini untuk menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Nah, biasanya kalau kalian kurang darah ya seringnya sudah beli sate. Nah, itu kan juga daging. Manfaat yang keempat, kaya akan vitamin B dan D. Ini ada riboflavin, niacin, pyridoxine, dan cobalamin. Vitamin B semua ya, ada B3, B6, dan B12. B2 tadi riboflavin, B3-nya niacin, B6-nya pyridoxine, dan B12-nya cobalamin. Manfaat daging yang kelima, terkandung juga seng dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. Nah, untuk membantu kekebalan ya, daging juga bisa. Tetapi perlu diingat ketika mengkonsumsi daging jangan berlebihan. Tapi kalau kalian masih anak-anak ya bagus, karena untuk menambah sistem imunitas tubuh. Bahkan tubuh kita dapat menyerap seng yang berasal dari daging jauh lebih banyak daripada seng yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selain sayur-sayuran, berarti tubuh itu lebih bagus menyerap menyerap seng, protein seng, protein yang terdapat pada daging. Lalu manfaat yang keenam, merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. Nah, membantu fungsi jantung, hati, juga sistem saraf pusat. Lalu manfaat telur, ini ada telur kampung, lehor, juga telur puyuh, dan itik. Manfaat dari telur ayam kampung ada 7. Putih telurnya mengandung riboflavin atau vitamin B2 ya, yang berlimpah. Vitamin yang larut pada air dan sangat diperlukan untuk fungsi sel yang normal, pertumbuhan dan produksi energi. Manfaat telur ayam kampung yang kedua, kuning telur mengandung 1,33 gram kolesterol per 100 gram. Manfaat yang ketiga, mengandung vitamin A dan B. Manfaat yang keempat, mengandung kalsium. Yang kelima, mengandung fosfor. Yang keenam, mengandung letisin. Yang ketujuh, mengandung zat besi. Nah, untuk telur ayam kampung dan telur ayam lehor itu nutrisinya sama, hanya yang membedakan lebih tinggi ayam kampung. Karena ayam kampung mencari makannya lebih cenderung alami daripada telur ayam lehor. Manfaat dari telur itik ada 5. Mengandung vitamin D 6 kali lebih banyak dibanding telur ayam lehor atau broiler. Nah, berarti kalau kalian ingin mengkonsumsi yang vitamin D-nya lebih besar ya berarti konsumsilah telur itik, jangan telur
lehor atau broiler. Manfaat yang kedua, mengandung vitamin E lebih banyak sekitar 75% dibanding telur ayam lehor atau broiler. Nah, tentunya vitamin E-nya juga lebih tinggi. Wah, kalau begitu kalian bisa lebih banyak mengkonsumsi telur itik daripada lehor atau broiler. Manfaat yang ketiga, warna kuning pada telur bebek lebih gelap dibanding telur ayam. Nah, menunjukkan apa? Adanya kepadatan nutrisi yang lebih. Manfaat yang keempat, mengandung vitamin A 2 kali lebih banyak dibanding telur ayam. Lalu manfaat yang kelima, mengandung vitamin B kompleks, unsur mineral selenium, mangan, seng, tembaga, kalium, natrium, fosfor, kalsium, dan zat besi yang sedikit lebih banyak daripada telur ayam. Nah, kalau kalian mengkonsumsinya telur ayam lebih banyak, ya mending sekarang beralih ke telur itik, karena vitamin-vitamin yang ada di dalamnya itu cenderung lebih tinggi dibanding dengan telur ayam kampung, apalagi dibanding dengan telur ayam lehor atau broiler. Lalu yang keempat, manfaat telur yang keempat yaitu telur puyuh. Yang pertama, mengandung protein 13% lebih tinggi dibanding telur ayam. Nah, ini lagi-lagi ya, telur ayam broiler lebih tinggi telur puyuh. Lalu yang kedua, vitamin A dan B2 2 kali lipat dari telur ayam broiler. Yang ketiga, mengandung zat besi dan potasium sebanyak 5 kali dibanding telur ayam broiler atau lehor. Yang keempat, telur puyuh tidak mengandung LDL atau kolesterol jahat. Sangat kaya akan HDL atau kolesterol baik. Manfaat telur puyuh yang terakhir yaitu kandungan protein ovomukoid, dapat mengatasi gejala alergi. Ovomukoid itu apa? Protein yang biasa dipakai untuk memproduksi obat anti alergi. Nah, kalau misalkan kalian kok membeli telur lehor mahal harganya, beralihlah ke telur puyuh. Oke ya. Untuk kesimpulan, tadi fungsi protein ada 5, manfaat ikan itu ada 12, manfaat udang itu ada 14, cumi-cumi ada 4, rumput laut ada 3, susu ada 8, daging ada 6. Nah, manfaat untuk telur, kalau telur ayam kampung dan lehor itu sama-sama manfaatnya ada 7, tetapi lebih bagus ayam kampung nutrisinya. Ada itik, telur itik itu ada 5 manfaatnya, dan telur puyuh ada 5. Nah, kalian bisa sambil memahami di buku paket prakarya semester 1. Bagi kalian yang masih belum mengumpulkan tugas yang minggu pertama lalu minggu kedua, segera, masih Bapak tunggu. Nah, untuk minggu yang akan datang tugasnya itu lembar kerja 1, kalian mengidentifikasi ciri fisik dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu yang ada di sekitar tempat tinggalmu atau di lingkungan sekitarmu. Nah, ini contohnya kira-kira seperti ini ya. Ada jenis bahannya apa, bentuk, ciri-ciri fisik, ada bentuk, warna, dan rasa.
hubungannya ada enggak dengan budaya setempat. Nah, kalau tidak ada ya kosongkan, ketika ada ya kalian isi. Nah, kalau kalian hubungan dengan budaya setempat kurang memahami ya kalian bisa tanya ke orang tua kalian. Terus satu lagi, cari tahu. Nah, tahukah kamu apa jenis-jenis ikan? Apa yang kamu rasakan setelah mengetahui kandungan dan manfaatnya? Lalu bagaimana sebaiknya sikapmu kepada Tuhan dan tanah airmu atau lingkunganmu? Nah, intinya nanti kalian apa sikapnya apa? Bersyukur ya. Terus yang ketiga, kandungan gizinya. Nah, seperti yang tadi kita bahas, ada manfaat lainnya ndak dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Kiranya pertemuan kali ini cukup. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan kalian dan tentunya jangan lupa untuk selalu mengikuti PJJ-nya SMP Negeri 1 Mbororo. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.